Halo Bre, hari ini kita belajar materi ke-42 tentang suku tunggal dan suku banyak. Jadi kita mulai dari definisi dulu ya. Kita mulai dari definisi variabel. Variabel itu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau kejadian. Nah, dalam matematika biasanya disimbolkan dengan huruf, misalkan X, Y, Z, dan seterusnya. Jadi X, Y, Z itu nilainya bisa kita ubah-ubah semau kita. Misalkan X-nya saya ganti 1, 2, 3, atau diganti 3,5, terserah. Jadi X, Y, Z ini kita bisa ubah-ubah, tergantung domainnya. Domain itu ialah tempat di mana kita bisa masukkan nilai X, Y, Z. Yang kedua itu konstanta. Konstanta adalah bilangan tunggal yang nilainya tetap atau tidak berubah-berubah. Kalau variabel biasanya dinotasikan dengan X, Y, Z. Kalau konstanta itu biasanya dinotasikan dengan A, B, C, dan seterusnya. Yang ketiga, suku tunggal adalah perkalian variabel derajat tertentu dengan suatu konstanta. Misalkan kayak 2X, nah ini ialah suku tunggal. Terus kita punya AXY, ini juga suku tunggal. ABX kuadrat Y, ini juga suku tunggal. Kalau suku banyak adalah penjumlahan beberapa suku tunggal. Jadi kalau misalkan kita jumlahin dia jadi suku banyak. Contoh misalkan saya punya 2X sama X pangkat 3. Ini kan suku tunggal, ini suku tunggal, ketika dijumlahin jadi suku banyak. Terus yang kelima, derajat suku tunggal adalah jumlah semua pangkat dari setiap variabel yang ada. Terus kalau derajat suku banyak adalah derajat tertinggi dari suku tunggal yang ada. Contoh misalkan saya punya AB X pangkat 3 Y pangkat 5. Maka kalau kita cari derajatnya berapa? Jadi kita notasikan deg, derajat dari AB X pangkat 3 Y pangkat 5. Karena variabelnya itu X dan Y, berarti derajatnya itu tinggal dijumlahin pangkatnya, 8. Terus kalau seandainya derajat suku banyak, itu derajat tertinggi dari suku tunggal yang ada. Misalnya saya punya 2X kuadrat Y ditambah 3X ditambah Y. Misalkan kayak gini, ditambah 1 gitu. Nah, ini kalau derajatnya berapa? Derajatnya itu ialah 3. Karena variabelnya ada X dan Y. Yang X itu derajat 2, Y itu derajat 1. Berarti ini derajatnya 3. Kalau kita lihat 32X, terus AX kuadrat, terus ABX pangkat 3, sama ABC XY gini. Ini kan X dan Y itu kita nggak tahu nilainya berapa. Nah, karena kita nggak tahu nilainya berapa, terus kita bisa substitusi nilainya semau kita, makanya yang ini tuh dicontoh ini namanya variabel. Jadi yang variabel itu X, X kuadrat, X pangkat 3, X sama Y gitu. Nah, terus nilai-nilai yang mengikuti variabel pada contoh di atas, itu misalkan 32 di sini, terus A, terus AB, terus ABC. Nah, ini namanya konstanta. Kalau misalkan derajat, tadi saya udah jelasin, tapi saya buat lebih detail. Kalau 3X kuadrat, ini derajatnya berapa? Ini kan 2 ya. Kalau 4XY, karena ini derajat 1, ini derajat 1, terus ada 2 variabel, derajatnya tetap 2, dijumlahin. Kalau 5X kuadrat Y pangkat 3, ini derajatnya 5, karena tinggal 2 tambah 3. Kalau misalkan dia bentuknya suku banyak, 4X pangkat 2 min 2. Nah ini kalau di sini kita lihat, langsung. Langsung berapa? Langsung derajatnya itu ialah 2. Tapi kalau seandainya 4X kuadrat Y, 2XY sama 1. Ini kan derajatnya berapa? Ini derajatnya 3. Kalau yang ini derajatnya berapa? 2. Kalau yang ini derajatnya 0. Nah, kita ambil derajat suku banyak itu ialah derajat tertinggi dari setiap suku tunggalnya. Jadi suku banyak yang ini itu ialah derajatnya 3. Kalau yang selanjutnya juga sama logika berpikirnya, ini derajatnya 5, ini derajatnya 2, maka derajat dari suku banyak yang ini ialah 5. Terus bagaimana untuk operasi pada suku banyak? Operasi pada suku banyak yang kita pelajari sekarang penjumlahan, pengurangan, sama perkalian saja ya. Jadi buat penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan pada konstanta dengan variabel dan derajat yang sama. Jadi syaratnya variabelnya harus sama, derajatnya harus sama. Jadi kalau XY harus dikelompokkan sama XY, X pangkat 3 harus dikelompokkan dengan X pangkat 3, dan seterusnya.
Terus kalau perkalian, kita mengandalkan sifat distributif untuk menyelesaikan persamaan-persamaan dalam suku banyak. Jadi kita langsung action saja buat kasus penjumlahan dan pengurangan suku banyak. 4x pangkat 3 tambah 2x kuadrat min x plus 2 kalau dijumlahkan dengan x pangkat 3 min 4x kuadrat tambah 3x tambah 1. Jadi suku yang sama kita jumlahkan. Berarti derajat sama variabelnya harus sama. Dalam hal ini kalau kita lihat ini x pangkat 3, ini x pangkat 3, derajat dan variabelnya udah sama. Makanya koefisiennya kita jumlahin. Yang x kuadrat itu koefisiennya 2, ini juga x kuadrat, koefisiennya min 4 kita jumlahin. Terus min 1 sama 3 kita jumlahin, 1 sama 2 kita jumlahin. Jadi kalau kita jumlahin dia hasilnya 5x pangkat 3 minus 2x kuadrat plus 2x plus 3. Nah, kalau pengurangan kayak bagaimana? Ya pengurangan juga sama ya. Jadi yang kita kurangin itu koefisiennya aja. Jadi yang x pangkat 3 itu 4 min 1. Terus yang ini 2 min 4. Jadinya nanti 6. Terus min 1 min 3 sama 2 min 1. Nanti pengulangannya ialah 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 4x plus 1. Kalau perkalian dua suku banyak perkalian dua suku banyak kita mengandalkan sifat distributif ya. Kita pakai contoh yang tadi buat suku banyaknya. Misalkan 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min x tambah 2. Nah kan ini kita kali sama yang sebelah kanan. Kalau sifat distributif ini kita kali dulu kan sama x kuadrat. Terus dikali sama min 4x kuadrat. Terus dikali sama 3x. Terus dikali sama 1. Nah nanti bentuknya seperti yang di bawah sini. Baru ini sifat distributif lagi. Jadi x pangkat 3-nya masuk ke sini. Terus ini ke sini. Terus ini ke sini. Ini juga ke sini. Nah ini berlaku buat setiap suku. Nanti ketemu ini kalau dijabarin 4x pangkat 3 bla 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 sampai tambah 2. Dan hasil akhirnya itu ialah 4x pangkat 6 min 14x pangkat 5 tambah 3x pangkat 3 tambah 11x kuadrat min 9x tambah 5x tambah 2. Jadi ini perkalian dua buah suku banyak. Kita mengandalkan sifat distributif terhadap perkalian.